nggak apa-apa. Alright, shalom teman-teman Kompak Siang Lovers, puji Tuhan ya. Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda semua yang hadir di virtual Zoom maupun yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel, di Facebook maupun di Instagram. Ya, oke, kita bersyukur pada Tuhan seperti di Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hari ini ya, siang hari ini ya, kita berkumpul dalam sukacita dan semangat meskipun terpisah dari jarak ya dan waktu ya. Ada narasumber kita dari Shanghai loh. Beda jarak, waktunya juga beda ya. Tapi tetap dipersatukan dalam Yesus Kristus ya. Luar biasa. Baik ya, selamat siang ya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang luar biasa ini kita kedatangan seorang narasumber istimewa, Ibu Meta Tong ya, yang berasal dari ya Jawa Tengah ya. Di mana dia? Banyumas ya. Dan kini tinggal jauh ya di Shanghai ya. Oke, perjalanan hidup beliau ini adalah sebuah kisah yang sangat menginspirasi dari seseorang yang sebelumnya belum mengenal ya kebenaran ya siapa Yesus ya, hingga mengalami perjumpaan pribadi ya dengan Kristus yang mengubahkan hidupnya secara total. Pertobatan dan kesaksian hidup beliau akan menjadi berkat besar bagi kita semua pada siang hari ini. Keren ya, nanti kita akan simak bersama ya perjalanan iman dari Ibu Meta Tong yang penuh makna dan kekuatan ini. It will be very exclusive and very inspiring ya, dan percayalah kisah ini akan sangat memberkati Anda ya. Oke, untuk sahabat yang menyaksikan di YouTube channel, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya, supaya semakin banyak orang yang diberkati oleh konten ini, dan pastikan Anda juga menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ya setiap konten terbaru kami. Oke, mari kita mulai siang hari ini yang penuh inspirasi ini dengan hati yang siap menerima kesaksian hidup yang dialami secara pribadi oleh Ibu Meta Tong. Amin. Oke, untuk itu ya, mari kita ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas kesempatan hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah ini dan untuk setiap orang yang hadir dalam virtual Zoom, di YouTube channel, di Facebook maupun di Instagram. Kami juga bersyukur atas kehadiran Ibu Meta Tong yang telah Engkau pilih untuk menjadi saksi kasih dan kuasa-Mu di dalam hidupnya. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati yang mendengar. Kiranya kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Meta Tong menjadi alat-Mu untuk menguatkan setiap kami, menginspirasi kami, dan membawa kami semakin dekat kepadamu. Bapak, kami juga berdoa agar Engkau memberkati Ibu Meta Tong dengan keluarganya, dengan hikmat dan keberanian untuk terus menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Pakailah setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Meta Tong untuk menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan seluruh waktu dari awal, pertengahan sampai akhir acara podcast ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kenapa saya selalu sampaikan waktu Indonesia bagian Barat? Karena ada beberapa teman yang dari belahan dunia lain ya, dari ini narasumber dari Shanghai, beda waktu kan. Nah, apa itu Kompak? Kompak adalah komunitas sepakat ya. Kita ulang lagi, diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis ya. Sepakat terhadap apa sih? Pasti orang bertanya, ya enggak? Pasti bertanya. Ya, sepakat terhadap firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Apa itu? Pada mulanya adalah agama Kristen. No, enggak bilang gitu dia.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi semua orang, gereja, pastor, pendeta harus tunduk pada firman Tuhan karena firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran dan dia adalah Allah itu sendiri. Alright, hari ini saya disclaimer dulu ya, lebih dahulu bahwa podcast ini tidak akan mendiskreditkan kepercayaan dari agama yang lain ya. Kita hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan yang kita percayai, ya kita jangan sampai untuk menceritakan atau menyinggung kepercayaan yang lain ya. Sekali lagi, shalom. Satu persatu yang ada di ini saya akan sapa dulu. Ada apa Delvi. Siapa itu Delvi? Shalom, Pak Delvi. Iya, shalom. Ibu Delvi ya. Iya tuh. Dari mana ini? Dari mana? Ya dari Sulawesi lah Pak, masa Bapak lupa, udah lama nggak ikut. Sudah lama nggak ikut. Siapa sih? Delvi siapa nama Ibu panjang? Delvi dari Sulawesi, Luwuk. Oh, Luwuk Banggai ya? Iya. Oh, Sulawesi Selatan. Oke, shalom. Iya. Shalom. Oh, ini kemana aja? Apa kabar? Selamat tahun baru, selamat Natal. Iya, luar biasa. Bukan nggak ikut, HP saya sudah Oh, oke. bagus. Oke. Gak apa-apa. It's alright. Oke, kita ingatkan ya, kita ada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak ada hari libur, nggak ada. Hari ini hari Maulud Nabi nggak ada. Kita selalu tiap hari selalu memberitakan firman Tuhan. Setiap hari tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Amin. Amin. Aduh. Ya sayang, biarpun nggak ada orang 2-3 orang nggak apa-apa. Saya YouTube kan, di YouTube-nya banyak, nggak peduli saya. Oke, ada lagi Pak Saroli. Pak Saroli Harefa. Ya, shalom Pak Andre. Mantap. Shalom semua. Apa kabar? Ya. Oke, Pak Saroli. Oke, ada siapa? Pak Karel, ada Pak Bambang, ya, Ibu Metatong. Oke, alright. Teman-teman Kompak Siang maupun yang ada di YouTube channel, Facebook, Instagram ya. Selamat datang di episode podcast kita hari ini ya. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan sosok-sosok yang luar biasa, yang kisah hidupnya bisa menginspirasi kita semua. Wow, mantap enggak hari ini? Hari ini ya, siang hari ini saya sangat bersyukur ya. Kenapa bersyukur? Merasa terhormat saya. Karena kita kedatangan seorang narasumber spesial loh. Diutus loh. Siapa dia? Ibu Metatong. Nanti kita akan berbincang-bincang ya. Dia adalah seorang wanita biasa ya. Tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Wonder Woman. Wow. Ya, oke. Nanti kita akan dengar ya komen dari ibu yang satu ini yang telah melewati banyak tantangan hidup. Ya, baru pagi ini dia ngurus apa? Perkara tabrakan anaknya loh. Wah, ada apa? Kurus asuransi, ampun. Ya, oke. Selamat datang Ibu Metatong ya. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami ya. Ya, jadi ini bisa ceritakan Ibu secara singkat ya tentang keluarga Ibu Metatong, asal dari mana, anak keberapa, sekarang tinggal di mana ya. Yang tahu teman saya, tahu ceritanya. Teman-teman nggak tahu nih, ya teman-teman nggak ada yang tahu. Ada Ibu Rita siapa ini? Apa Mama Ita kah? Terlambat masuk, nggak tahu dia. Oke, nggak dengar dia. Oke, Bu Metatong, ya bisa ceritakan ya secara singkat ya. Oke, let's begin now. The floor is yours. Time start now. Alright. Alright. Suara saya masuk. Mantap. Ya, mantap. Oke ya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, yang memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di sini. Thank you so much gitu ya, untuk Ko Andre juga ya, buat waktunya dan kesempatannya. Thank you. Dari mana nih? Saya perkenalkan nama saya. Semuanya udah tahu tuh nama saya, Metatong. Wah. Kenapa pendek? Ya. Kenapa pendek? Biasanya ada panjang dong. Apa perlu? Kalau
merasa tersinggung panjangnya nggak apa-apa, nggak dijawab nggak apa-apa juga. Ya, ya Silakan. terlalu panjang ya, terlalu Terlalu panjang. panjang. Nanti Oke. wah susah ngomongnya malah ya. Susah Malah nggak ngomongnya. inget gitu loh ya. Oke, oke. Go ahead. Good. Ya, saya lahir di Jawa Tengah, di Banyumas ya. Aduh, nggak usah disebutin ininya, pokoknya Banyumas aja gitu ya. Oke. Oke. Ya. Terus apa ya? Keluarga Dimulai dari mana nih? Dimulai dari mana? Ibu Metatong keluarga besarnya anak keberapa, bisa cerita? Oke, Ya. saya nomor 3 dari 8 bersaudara. Wow, Ya, mantap saya ya, nomor keluarga besar ya. Keluarga anak ketiga, gimana? Dari keluarga besar ada yang sudah percaya atau ada yang belum? Semuanya sebetulnya sudah, tapi ada yang nyebrang lagi gitu Nyebrang ya, lagi, oke. dikarenakan ya dunia ini kan Perkawinan. selalu menawarkan yang di Ya. best, di better, di apa ya, pokoknya semua yang menggiurkan gitu loh. Iya Ya, enggak? ya. Saya. Oke, go ahead. Ya, Gitu. ya, oke. Bu Metatong, sudah berapa lama tinggalkan Jawa Tengah? Waduh, lama sekali ya. Jadi saya menerima Kira-kira Tuhan Yesus. Kira-kira Kenapa? tinggalkan Jawa Tengah terus melalang ke seantero belahan dunia ini sejak tahun berapa kira-kira aja? 30 tahunan ya, 30 Oke. tahun. Oke. Ya, 30 tahun Iya. sudah meninggalkan. Ya, oke. Jadi ketemu sama belahan hati apa di luar sana? Atau orang Indonesia yang dibawa ke sana? Iya, saya bertemunya ya di luar ya, puji Oh, di Tuhan luar. gitu ya. Oh, Semuanya oke. Tapi apa berarti namanya? bukan orang Indonesia ya? Orang sana ya? Atau orang Iya, betul, Wah. betul. Siapakah pria yang beruntung itu? Yang beruntung ya, Tuhan Yesus. Iya, ya. Oke. Relax aja. Kalau nggak mau diceritain nggak apa-apa juga sih, nggak dijawab. Nggak Nggak apa-apa mau, juga. nggak mau, nggak mau. Nggak mau ya? Oke. It's okay. Nggak mau, Oke, nggak nggak mau. mau. Oke, nggak mau. Saya akan tanya lain. Ada 1000 pertanyaan di kepala saya. Oke. Wow, Oke. oke. Pemirsa tahu. Kayaknya Koko ini akan lebih tertarik dengan pengalaman rohani saya. Iya, itu kan Karena pendahuluan. Yaitu oh pendahuluan. gitu ya. Intro. Oke, I'm ready. Sure. Intro. Belum masuk ke Oke. saya belum iris tipis-tipis. Nanti saya akan bakal iris tipis-tipis. Ya, oke. Alright, bisa ceritakan ya secara singkat aja. Kapan Ibu Metatong mengalami perubahan mendasar ya. Pasti perubahan mengenal Kristus, mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Sehingga ada perubahan paradigma, cara berpikir, pasti ada perubahan karakter dong. Nah, pada waktu apa? Ya pasti. Ya, pada waktu apa? Oke, ketika saya back to waktu saya kelas 2 SD sebetulnya ya. Ketika saya itu mungkin ada 6 atau 8 minggu gitu ya, kelas 2 Alright. SD gitu ya. Saya itu mulai nonton orang Kristen ya. Anak-anak saya bilang orang Kristen ya, selalunya bilang begitu Okay. karena waktu itu kan begitu ya. Ada sekolah minggu gitu ya. Saya bersama 5 dengan teman saya SD gitu ya. Kita nonton di jendela gitu ya. Saya bilang, "Ih, anak-anak itu kayak orang gila ya nyanyi kayak gitu jingkrak-jingkrak," gitu. Iya, ketika saya nonton gitu ya, saya ngerasanin gitu ya, saya ngerasanin sama temen gitu di luar. Kan jendelanya dibuka gitu ya. Oh, Jadi ya. nah tapi saya nonton pertama, terus kemudian ketagihan, minggu keduanya saya nonton lagi gitu loh, saya nonton lagi. Nah, minggu ketiganya gitu, saya merasa saya ini kok udah Kristen gitu, tapi belum masuk ke gereja. Gitu ya. Dan minggu ketiga saya masih nonton gitu ya. Terus, ending-nya, sudah kan 1 bulanan gitu ya, sekitar minggu keempat gitu ya, saya bangun, saya masih ingat hari Sabtu gitu ya, saya bangun, saya itu malam-malamnya justru saya tuh setrika baju gitu loh, setrika baju gitu. Waktu itu kelas 2 sampai mau kelas 3 SD gitu ya, saya sudah bisa setrika baju sendiri gitu ya.
Terus ibu saya bilang gitu pagi-pagi, eh kamu mau kemana gitu pagi-pagi banget gitu mandi gitu. Saya mau ke gereja lihat orang Kristen. Saya mau ke gereja lihat orang Kristen. Coba bayangin ini kan ini statement yang lucu kan ya. Saya mau ke gereja berarti kan I'm going to church. But you know ada sampingnya. I'm going to church to watch a Christian people gitu loh. Saya mau ke gereja. Saya masih ingat gitu. Kalau dipikir sekarang saya kepingin ketawa juga. Saya ke gereja lihat orang Kristen. Tapi ibu saya tuh nggak pernah bilang, oh jangan nggak. Mungkin cara berpikir ibu saya, ah anak kecil gitu ya, is okay gitu ya. Jadinya saya ibu saya, "Oke, ya sana," gitu. Bahkan saya dikasih uang 2.000. Saya dikasih uang 2.000 nih buat jajan gitu. Oke, terus saya sama teman saya gitu ya, bareng-bareng gitu ya, pakai baju lumayan rapi gitu loh. Waktu udah mulai rapi, nggak tahu kenapa ini karakter Tuhan udah masuk ke saya, tanpa saya sadari gitu ya. Jadi saya rapi gitu, nonton gitu. Terus waktu itu gitu ya, saya tuh dipanggil sama guru sekolah minggunya gitu, bapak majelisnya, sorry, gitu, suruh masuk gitu, suruh masuk. Kok saya nggak nolak ya? Saya bingung, kenapa saya nggak nolak ya? Saya masuk aja, manut aja. Saya sama teman saya bilang, "Ayo," ada yang ikut, ada 3 gitu ya, "Ayo," gitu ya. Yang 3 duduk di belakang gitu. Saya kayaknya pede banget gitu loh. Saya duduk di depan loh. Kan bangkunya itu bangku kursinya kursi kayu gitu. Panjang ya? Saya Oke. duduk ya, saya duduk yang panjang. Aku nggak dipersilakan duduk depan tapi pede, saya langsung duduk depan, saya diem. Terus udah gitu dikasih salaman gitu, udah salaman, terus tiba-tiba nih ya kok, saya itu disuruh apa, ditembak nyanyi loh. Saya bilang nyanyi gitu loh, saya juga pede, saya pede gitu ya. Saya masih kecil tapi saya pede gitu. Saya belum Kristen ya, tapi saya sok Kristen gitu, gitu ya. Saya ke depan gitu ya. Ini part yang really really happy ya, perjalanan rohani saya ada banyak tetes air matanya, tapi ini happy dulu ya. Harus Oke. berseri nih kok, Oke. karena panjang banget Nggak ya. apa-apa. Nanti sesi kedua. Sesi, Iya, sesi kedua sesi kedua next, next. Karena waktunya nggak banyak. Ya. ya, so saya ke depan ya. Oke, singkat cerita saya nyanyi itu. Lagu pertama yang saya nyanyi apa coba? Yesus itulah. Yesus itulah. Satu-satunya. Ya, Yesus itulah Satu-satu. satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Nah, lagu ini ya, ini terus jadi guru sekolah minggunya itu sampai kayaknya ini kok bisa nyanyi gitu ya? Mungkin gitu ya. Saya pikir saya bilang, "Ah, nggak apa-apa," karena apa ya, karena saya nggak punya perasaan apa, pokoknya happy aja nyanyi. Udah selesai duduk gitu ya, udah selesai duduk, terus, itu bukan satu kali gitu ya. Nanti setelah nyanyi-nyanyi lagi, saya dipanggil ke depan lagi. Wah, ini guru ini ketagihan kali gitu ya. Aduh. Terus udah gitu ya, saya nyanyi lagi, lagu kedua itu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya gitu ya. Nah, selesai itu ya duduk lagi, saya dengerin, Ya. apa namanya, Itu kelas berapa ini? Bu Meta kelas itu berapa? kelas 2 SD mau kelas 3 gitu, kayak Oh, masih kecil semester ya. mau Ya, ya. kenaikan kelas Ya, ya. kita Iya, makanya kan kayak masih belum punya dosa ya, gitu. delapan. Iya, iya. Oke. Ya, kita semua berdosa, tapi kita dilayakkan dan kita tidak benar, tapi kita dibenarkan. Amin. Yes, amin amin. Ya maksudnya pede-pedenya Oke. gitu loh. Ya, oke. Ya salam Sis Ya, Elizabeth ya, ada oh, ini saudaraku. Ada Ibu Elizabeth. Shalom. Ibu, di mana? Di Hong Kong juga, di Shanghai. Ibu Elizabeth itu dari ini ya, Shalom, Siapa? shalom. Shalom. Ya, Bu dari Elizabeth. MGC kok. Oh, ya, ya, ya. Ministry of Jesus Christ. Oke. Ya, Alright. ya. Oke, Bu Metatong ya. To cut short ya. Waktu itu Bu Metatong SD itu sudah kelihatannya ada sentuhan ya dari Roh Hmm. Kudus ya, sehingga Bu Metatong yang tadinya nonton akhirnya tergerak ikut ambil bagian dan etc. ya. Dan Hmm. kira-kira kapan Ibu Metatong mengalami
disentuhan Roh Kudus secara apa betul-betul Secara dan pribadi gitu secara ya. pribadi Secara dan pribadi ya. kepada orang lain yang belum kenal siapa Yesus itu, cerita kepada orang itu, ada orang lain lah. Ya, Maksudnya menceritakan kepada orang lain. ya ke orang lain. Karena sudah Ya, orang pertama yang saya ceritakan itu adalah ibu saya ya. yes, Saya alright. pulang, Correct. ya. Ya, Saya betul. masih ingat ketika sebetulnya itu setelah saya ikut sekolah minggu itu, saya dikasih Bible, ada tulisannya Gideon berwarna biru. Oh, yang biru kecil Kecil ya? ya. Kecil. Ya, Ah, oke, betul. oke. Terus ada flyers gitu ya, ada flyers yang gambarnya orang memikul dosa ya, orang memikul dosa. Pakai karung gitu ya, kayaknya dosanya gede banget gitu ya, pokoknya dipikul ya. Waktu kecil kan kayak saya lihatnya begitu, wah dosanya gede banget gitu ya. Ya itu kan karena saya kan apa namanya, cara pandangnya beda ya. ya. Saya masih muslim ya. Oke. Jadi udah gitu saya bawa pulang gitu, saya pulang. Saya kasih sama ibu saya gitu loh. Saya kasih sama ibu saya. Dia bilang katanya, saya masih ingat gitu, saya suruh makan ya, makan siang saya kasihkan gitu. Oh, ini, Alkitabnya orang Kristen, ya Alkitabnya orang Kristen gitu ya, tapi ibu saya kok marah gitu loh. Aduh gitu loh. Saya pikir ibu saya mau marah, enggak marah. Malah dilihat terus ini gak ada gambarnya, ada gambar flyers-nya gitu ya, gambar orang berdosa. Saya bilang sama ibu saya, "Mah, itu gambar wong sing apa nggendong dosa, dosanya gede banget." Saya bilang gitu loh. Terus ibu saya lihat saya, makan gitu. Saya terus makan dulu, habis makan dulu, tapi ibu saya tuh duduk gitu ya, duduk itu lihat gitu loh, baca gitu loh. Terus tapi saya nggak perhatikan itu ending-nya pada suatu saat gitu, pada suatu saat mungkin ada 3 atau 4 hari kemudian ya, dia bilang gini, "Wah, bukune wong Kristen itu jelas banget ya," katanya gitu. Jelasnya apa, kan bacanya dari Matius ya tentunya ya. Dia Ya, baca di sini dalam bahasa perjanjian baru ya. Ya, betul. Perjanjian Baru. Jadi Ya, ibu betul. saya bacanya dari Perjanjian Baru. Itu dari Matius gitu-gitu ya, dibaca Matius, itu Markus, Lukas, Yohanes gamblang ya. gitu ya. Betul ya, ibu saya bisa langsung dia yang cerocos aja, bukan saya yang cerocos, malah dia gitu ya. Jadinya lucu gitu loh. Oke, saya tadinya kepinginnya sih saya yang cerita, tapi ibu saya yang cerita ya. Oke, Endingnya sebentar, Bu Meta, saya potong sebentar ya, karena nggak banyak. yes. Saya akan ambil poin-poin penting ya. The point is, perhatikan teman-teman, bagaimana Bu Meta ini disentuh oleh Roh Kudus hingga masuk ke bagi teman-teman yang baru masuk ya, nggak ngikutin ya. Ini dia penting ini, ikuti bagaimana cara kerja Tuhan ya. Dia disentuh Tuhan, anak kecil ikut sekolah minggu, tapi apa? Tuhan pakai situasi ini yang kita belajar. Tuhan bisa pakai apa saja. Dia mau dibentuk dengan training ground-nya. Nah ini training ground ini training centernya Tuhan untuk Ibu Metatong apa? Menginjilin ibunya. Nah, pasti ada training center kan? Kalau mau masuk final kita mesti ikuti babak penyisiannya. Ini training ground-nya ibunya dulu diinjilin. Yang ngoceh-ngoceh ternyata bukan Ibu Metatong. Ibunya yang malah ngoceh-ngoceh mengenai kitab Injil. Oke, lanjut. Oke, silakan. Yeah, so long story short gitu ya, ibu saya terima Tuhan Yesus ketika saya di kelas 3 SD gitu ya. Jadi Wow. dia bilang sendiri, kalau jujur ya, ibu saya ini selain membaca Al-Quran setiap jam 7 gitu, pasti baca Al-Quran gitu ya. Saya itu sampai ditonyo-tonyo nggak bisa, kalau nggak bisa-bisa itu dia marah gitu. Tapi entah kenapa ini mujizat Tuhan yang luar biasa gitu ya. Ketika saya sudah mulai ke gereja, ibu saya tahu gitu, tapi enggak marah, dan bahkan beliau baca, dan beliau masih baca buku besar mereka gitu ya. Masih buku besar mereka dibaca dengan wah, ibu saya mau pokoknya saya itu wah, ngomongnya bahasa itu pun bisa. Iya, karena beliau ini punya kesempatan kerja di toko apa ya dulu katanya gitu, tokonya orang mereka. Jadi beliau juga bisa ngomong bahasa itu gitu ya. Terus kalau baca itu setiap jam 7 harus. Itu nggak bilang enggak, kalau enggak dipukul saya. Ya pasti duduk ya, duduk itu semua saya sama adik-adik saya gitu ya. Duduk dengerin dia baca, terus nanti saya diajarin yang dari
gitu ya, saya nggak mau sebutkan. Ya kemudian tapi saya ndak datang, saya cuman, apa namanya, ngeliatin aja, saya bahkan baca buku Gideon itu, Alkitab yang Gideon itu, ibu saya lihat, tapi ndak marah gitu loh, ndak marah. Dan kemudian itu impartasi ya, terus lama-kelamaan itu malah justru ibu saya yang kalah, udah nggak baca lagi akhirnya, ditutup, ditaruh di atas lemari. Jadi saya bilang, kalau saya ingat ini ya, wah ternyata buku sekecil ini bisa ngalahin buku segede Boha gitu ya, kan bukunya gede gitu ya, dan kebiasaan ibu saya yang sudah, apa, mendarah daging gitu ya untuk baca itu, bisa hilang gitu loh, bisa hilang. Sekarang kalau, apa, saya tanya, "Mah, masih bisa baca nggak?" "Enggak." Tapi ya satu 2 masih bisa sih gitu, tapi untuk, menginikan udah nggak bisa, udah nggak bisa. Oke. Jadi intinya, ceritanya kan panjang sekali ya, kalau diceritakan detail, wah bisa lama ya. Yang jelas ibu saya adalah orang yang kedua yang menerima Tuhan Yesus dan pada, kelas, 4 masuk ke kelas 5 SD, kakak saya, adik saya semua terima Tuhan Yesus, kecuali bapak saya. Amin. Bapak saya Luar bangkang. biasa. Luar biasa. Ya, Puji iya. Tuhan. Oke. Ya, intinya seperti itu. Oke, poinnya ya. Oke, kita sudah Mmm, tangkap berarti Tuhan Yesus bekerja lewat Ibu Metatong yang mau amin menerima amin. panggilannya, ya. Iya, Sebagai awalnya kan hanya sekedar nonton, ngapain ini mmm, anak-anak kecil ngapain. Tapi ternyata Ibu Metatong merespon ya. Kira-kira kalau Ibu Metatong nggak merespon panggilan Tuhan, mungkin ibunya nggak bertobat, nggak bisa terima Yesus. betul. Ah, itulah respon. Jadi mari kita semua yang ada di sini maupun yang ada di YouTube channel, di Facebook maupun Instagram, responi. Kalau Tuhan sudah memanggil, responi panggilannya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Buku kecil Gideon, semua orang udah tahu buku kecil Gideon, kecil kan Alkitab kecil biru, warna biru itu hanya terdiri dari Alkitab Perjanjian Baru saja, nggak ada Perjanjian Lama. Jadi mulai dari Matius dan seterusnya sampai ya. Nah, the point is yang saya tangkap ini luar biasa, tidak mudah ya. Anak sekecil Ibu Meta yang maunya bermain-main, tapi dia mau dengan mau dibentuk oleh majelisnya atau siapa yang di gereja itu mau duduk meluangkan waktu bermainnya, dia masuk ke situ sehingga akibatnya apa endingnya? Ibunya nggak melarang tuh baca buku Alkitab itu dan akhirnya ibunya Metatong dipakai Tuhan, akhirnya akibatnya apa? Adik-adiknya terima Yesus. Apa nggak keren ini? Kenapa? Nah, waktu Ibu Metatong menginjilin orang itu kan keluarga. Kalau menginjilin orang lain yang bukan keluarga, pernahkah Ibu Metatong menginjilin orang lain yang di luar Orang lain yang keluarga? bukan keluarga. Ya, bukan keluarga. Ada. Ya. Wah, kalau itu, boleh sombong dikit nggak? Oh, boleh. Ya, Ya, oke. jadi aku mau sombong dikit ya. Saya baru Oke. Kristen baru, tapi waduh sombongnya luar biasa saya tuh, kayak kayak saya ini pendeta gitu loh. Saya kalau ketemu orang loh ya, ini serius gitu, kayak gitu ya setelah saya masuk, saya masih ingat Sebentar, gitu sebentar. ya, Teman-teman, barusan saya menemui orang jujur nih. Mau sombong aja mau ngomong loh. Sombong aja mau ngomong dia. Baru pertama kali dalam sejarah dunia saya di dunia rohani. Orang sombong, tapi dia mau ngomong loh. Jujur dia. Oke, lanjut. betul betul ya. Jadi kayak gini, saya saking cintanya banget sama Tuhan gitu ya. Saya itu orang tahu kalau ada orang kalau di kampung itu kan ada yang jualan apa yang umpamanya ada orang yang jual, Tupperware, buah anduk apa gitu Ah ya ya, yang oke. lewat gitu ya, Ya, ya. ya Yang pakai dipikul, yang pikul ya. dia Yang pikul. dipikul gitu ya, kan berhenti depan rumah gitu. Ya, ya Di tahu. depan Ya, tahu. rumah itu panas ya, saya tuh masih ingat banget gitu, "Pak mriki Pak mriki," gitu loh, saya masih ingat gitu ya, orangnya juga mau gitu loh. Terus ibu saya bilang, "Aku, aku."
katanya. Dia bilang, "Aku nggak mau beli," gitu loh. Kenapa gitu ya, suruh pergi Pak, pergi gitu. Saya masih kecil loh, bayangin loh. Terus duduk di porch gitu. Porch itu apa yang depan rumah itu? Ya di Yang teras gitu ya. Seperti ada ya teras, tembok yes, tembok there's ya. teras. Ya. So, Ya. yes, di teras. Dari teras itu duduk ya. Oh, ini Bu, dibukain. Ini toples, ini panci, bla bla. Wah, jadi teras saya penuh dengan itu ya. Nah, liatin, Pak, eh, ngopi Pak, ngopi. Saya bilang begitu, saya masih ingat. Ibu saya bilang, saya bilang, "Pak, ngopi ya, Pak, panas loh," kayak saya bilang gitu. Terus apa namanya, "Saya bikin kopi loh, serius saya bikin kopi." Ibu saya ngeliatin aja, mungkin ibu saya itu dikasih Tuhan itu untuk diam gitu ya, ndak banyak omong gitu ya. Jadi Tuhan izinkan ini bekerja. Jadi saya bikinkan kopi ya, orang ini ya mungkin kaget juga gitu ya. Dia bilang, "Ah, matur nuwun," gitu ya, terima kasih," gitu ya, duduk gitu ya. Udah duduk gitu ya, eee, ya itulah kisahnya banyak sekali, panjang kali lebar ya. Yang jelas itu orang pertama yang saya injili. Saya bilang, "Pak, Bapak kek," saya pakai bahasa Jawa waktu itu Ya ya, nggak apa-apa. "Bapak kek," Ini nggak teman-teman apa-apa ngerti ya? semua, ngerti semua. Nanti Ngerti ya? saya terjemahin, saya translate nanti. Oke, it's okay. Go Pakai ahead. bahasa Jawa yang ini ngoko lagi ya, ngoko lagi. Pertama mriki-mriki, tapi terus udah duduk dibikin kopi, "Pak, Bapak kek ngerti ora nek nek arep mati mlebune ngendi?" Wah keren, keren betul. Betul, keren habis. Ya. Saya masih inget gitu loh. Terus ibu saya Pak, nyodok saya kayak gitu ya, saya orang kayak gitu Tegal. saya masih inget loh. So, ini lucu gitu, kalau perjalanan rohani saya yang pertama tuh lucu-lucu. Yang jelas pada saat itu saya beritakan, "Pak, Gusti Yesus pernah krungu ra, Pak? Ana sing ngomong Gusti Yesus," gitu. Terus dia malah justru yang balik pakai bahasa gitu, kromo, "Nggih, mireng," gitu ya, pokoknya iya dengar gitu ya. Intinya, percakapan itu membahas tentang Yesus. Akhirnya mau ndak mau ibu saya ndak kepenak beli panci juga akhirnya ya. Jadi terus akhirnya orang itu ngobrol gitu ya, akhirnya bersaudara, kita jadi bersaudara, tapi yang jelas, Alkitab Gideon itu saya berikan kepada dia. Loh, ibu Oh, saya sampai keren. bilang, "Loh, itu kan punya saya," gitu loh. "Nanti saya minta lagi di gereja," saya bilang begitu loh, betul gitu ya. Oh Jadi keren, 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 keren. saya kasihkan kepada orang ini ya. Orang ini itu lucunya itu sekitar kelas 4, kelas 5 SD lah ya. Orang itu terima gitu, orang terima itu. Saya nggak tahu dia itu Kristen lah, masuk Kristen atau enggak, saya nggak bisa follow up ya, nggak punya WhatsApp-nya dia ya, karena zaman dulu gitu. Jadi Ya. terus kemudian ya itulah orang pertama yang saya injili ya. Orang itu terima, taruh dimasukkan ke plastik, apa namanya, plastik bag gitu ya. So and then he go home gitu ya. I feel relief gitu ya. Saya, bahagia banget gitu, nggak tahu Ya. kenapa gitu ya. Oke. Terus, minggu minggu ke depannya, di depannya gitu saya minta sama, bapak majelis, "Pak, saya minta, Alkitab yang biru itu lagi boleh nggak?" "Ya memang punyanya biru," katanya gitu ya. Saya cuma, "Kenapa?" katanya, "Saya udah kasihkan orang." "Oh, saya kasih lebih lagi ya," katanya gitu, "bagikannya," gitu. "Oh, oke," saya bilang gitu dalam hati saya, "Oh, berarti nggak apa-apa untuk ngasih-ngasih ya." Saya dikasih ada kalau nggak salah 11 biji. Saya dikasih 11 biji ya. Di situ saya, kasihkan, temen-temen saya gitu ya, terus terang ya ini tidak mudah juga kalau dingasihkan temen ya. Temen saya ada datang kembali, "Mel, aku nggak mau ini, saya dimarahin," gitu. Ada yang kembali, tapi ya itu perjalanan rohani ya. Yang jelas, saya punya jiwa yang ingin terus membagikan gitu ya. Saya ingin membagikan roti yang sudah Tuhan kasih kepada saya gitu. Itu dari Amin. kecil gitu ya, Oke. gitu loh. Ya. Oke. Teman-teman, teman-teman sekalian yang ada di virtual Zoom maupun yang ada di YouTube channel, ya saya lihat sudah mungkin makin banyak ini yang di YouTube channel. Ini live juga banyak ini. Facebook, Instagram. Oke, alright. Ini saya perhatikan rohnya Bu Meta ini on fire ya. Setiap ketemu Yes. orang maunya cerita, ya. Iya, betul Nah, betul, mau coba itu betul. cerita. Nah, teman-teman, seperti Tuhan kan memberikan apa eh, pengertian kepada kita semua kan, kita tahu kan, memberikan tongkat estafet kepada setiap kita, ya toh, seperti pertandingan estafet, itu kan
pelari satu mengalihkan tongkatnya kepada lain. Kalau tongkat estafet itu tidak disampaikan, artinya apa? Pertandingan itu berhenti. Jadi inilah kita terima tongkat estafet dari Tuhan Yesus, kita terima dan kita harus sampaikan tongkat itu kepada orang lain yang mau diberkati, terus sampaikan terus sampai supaya pertandingan itu jangan berhenti. Jadi kita kan diciptakan sebagai pemenang, bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang. Oke, alright. Amin. Yang saya Yes. sampaikan ini, saya akan tanyakan ya. Ada banyak pertanyaan di kepala saya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bertanya ya. Karena ini tidak hanya harus saya tidak akan pernah berhenti karena ada banyak pertanyaan di kepala saya. Oke, alright, nggak ada pertanyaan. Oke, alright, Bu Meta. Kelihatannya jalannya mulus-mulus ya. Namanya proses itu kan masuk training groundnya Tuhan, masuk padang gurunnya. Pernah nggak Bu Meta pernah mengalami padang gurun di mana Waduh, kita menyertakan mau masuk ke kebenaran? tetes air mata ini ya. Ya, padang gurun di mana Ibu Meta menceritakan kebenaran, tapi ditolak. Nah, tolong kalau pertanyaan saya ini bisa dijawab, tapi kalau tidak dijawab, saya disclaimer dulu ya. Teman-teman, ini boleh mengajukan pertanyaan apa saja, tapi saya disclaimer dulu. Jika pertanyaan saya atau pertanyaan teman-teman ada yang menyinggung perasaan Ibu Meta atau apapun yang tidak mau dijawab, Ibu Meta berhak untuk tidak menjawab pertanyaan saya atau pertanyaan teman-teman. Ya, silakan ditanya. Silakan dijawab apa yang pernah dilakukan yang Ibu Meta malah ditolak. Ya, silakan. Ya kalau ditolak ya pernah ya. Saya saya ditolak pernah. Ini adiknya papa saya gitu. Papa saya kan punya adik tapi dari beda moms gitu ya, dari beda moms Jadi gitu. omnya ya. Ya, om saya ya. Jadi saya termasuk saya dekat sekali dengan dia gitu. Saya dekat sekali dengan dia. Saya datang ke sana gitu ya, datang ke sana ya main biasa lah ya, main gitu ya. Saya kan, pakai kalung salib. Saya sudah pakai kalung salib gitu ya, dia udah langsung gitu, jawabannya bukan jawaban, cara pandangnya udah beda lah gitu ya. Dia melihat saya itu udah kayak, ya udah kayak sampah gitu ya. Kalau orang Kristen di sana tuh kan memang yang nggak Betul. dihargai gitu ya, Ya. apalagi di keluarga ayah saya gitu ya. Semuanya kan jadi, saya datang ke sana, saya juga bilang karena dia nanya-nanya, "Weh, Wiswani kalungan salib ya, mau matinya di penteng," gitu. Iya katanya, "Wah, wis sudah berani ya pakai kalung salib, nanti matinya kan di penteng ya, artinya ya disalib juga gitu ya." Itu yang, jangan disalahkan mereka punya prediksi atau punya, Paradigma, dogma atau ya, punya paradigma. cara pandang seperti itu. Karena itu yang Oke. diterima dari atasan-atasan mereka ya, jangan salahkan mereka dan jangan benci mereka ya. Amin. Luruskan saja gitu, luruskan. Saya bilang, "Enggak sih Pakde, orang Kristen kan matinya nggak di penteng jugalah," saya bilang gitu. Yang jelas, kalau kita kan tahu kalau, ada sebuah janji gitu, janjinya itu, kita itu kalau mati itu pasti kan masuk surga kalau kita itu, diampuni, kita minta ampun, saya bilang begitu. Terus ketika saya minta ampun, saya pasti diampuni, saya bilang gitu. Kalau Pade mau, ya boleh ikutan gitu ya, saya bilang gitu. Wah, keren. Terus ya, tapi Pade saya ya itu, ndak mau menerima. Dia bilang katanya, "Kalau kamu masuk neraka," dia bilang gitu, "saya nggak bisa nolongin kamu," katanya gitu. "Oh, kok saya masuk neraka? Orang saya Tuhanku loh yang punya surga," saya bilang begitu. Dia jadi Mantap. dia Mantap. Ya. jadi iya, jadi dia itu jujur gitu ya, dia back import gitu ya. Pada intinya dia menolak lah, "Enggak lah," gitu, "saya nggak mau ikut-ikutan di penteng," katanya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Intinya ditolak ya saya ditolak dan saya juga punya kakak satu perempuan gitu ya. She's well well ini banget ya, ya dia sebetulnya kalau di itu ya
Nama dia tuh sangat ini banget di Banyumas ya khususnya ya. Dia pegang usaha di Jawa Tengah dan Jawa Barat ya. Itu Oh, oke. ya, dan dia juga aduh yang saya sedihkan tiba-tiba gitu ya, dia menjadi penampung mualaf sekarang gitu Oh, loh. Itu ya, penampung mualaf ya. Bahkan kalau saya itu mau gitu katanya, saya mau dijadikan kepalanya katanya. Jadi intinya kakak saya menolak, itu menolak ya. Jadi, ya saya mengalami penolakan kayak gitu ya. Tapi kalau mengalami, apa ya, penderitaan karena saya itu Kristen ya banyak juga sih ya. Kalau waktu kelas 2 SD, kan sudah terkenal gitu. Akhirnya kan, oh itu apa namanya, dia itu Kristen loh, wis maring gereja gitu ya. Sudah ke gereja. Nah ternyata bukan sebatas gitu aja gitu ya, saya dilempari, apa namanya, kayak anak-anak kan kalau makan es itu ya kan ada warna hijau, ada warna merah gitu kan, plastiknya itu dilemparin ke baju saya gitu, itu ya, kalau habis makan jajan dilemparin gitu ya, itu pun saya alami gitu. Jadi kalau pulang sekolah, baju saya mesti warna-warni ya di belakang ya. Ibu saya bilang, "Kok bisa kayak gini?" Saya bilang, "Ya main-main aja, nanti, mama saya pasti masukin ke kaporit lagi, udah dikaporit ya, nanti besoknya gitu lagi," gitu ya. Jadi dari warna putih jadi warnanya kuning ya, karena sering dikaporit gitu ya, gitu ya. dibully ya, Jadi dibully ya, iya, seperti saya itu. dibully, saya mengalami bulian yang luar biasa ya. Jadi, saya nggak tahu waktunya sampai jam berapa, kok saya ada satu yang sangat, apa namanya, membuat saya itu, sedih ya, perjalanan saya ya, kelas 2 sampai kelas 3 SD itu, mulai Kristen itu ya, kan kalau di SD negeri kan kita harus belajar agama mereka ya, Ya, iya ndak? betul. Ya. Nah, setelah saya itu menerima, apa ya namanya, sekolah minggu baca, Bible gitu, baca Alkitab itu ya, saya itu merasa saya Kristen. Saya merasa Kristen, kalau saya masuk ke sana itu saya nggak mau ngerjain PR gitu loh. Begitu loh, saya nggak mau gitu loh, pokoknya saya tolak gitu, saya ke depan saya bilang, "Ini dikerjain," kan biasanya suruh nulis ya, itunya mereka gitu, saya bilang, saya tetap menolak, saya nggak mau gitu ya, saya sudah membangkang gitu, membangkang. Jadi saya suruh ke depan, saya dipukul pakai bambu itu loh, apa namanya, yang buat sekolah itu, di sekolah itu apa, tuding tuding ya? Kalau bahasa Jawanya ya? Mis mister Eh, tuh ya, seperti mister penggaris tuh ya? Apa itu? ya kayak penggaris tapi Nah, panjang banget panjang gitu ya, ya. ya, iya. Ah, iya. Gitu ya, saya dusuk, sabet, ya, saya ini kalau hari Jumat saya kena sabet ya, udah biasa gitu ya. Wah, saya nangis, saya di ujung, saya ndak boleh balik ke kursi saya gitu ya, saya ndak boleh, saya duduk di sini, berdiri gitu ya. Ya itu loh, sampai air mata itu di lantai itu kelihatan gitu ya, sampai kayak gitu. Teman-teman semua gitu pada lihat, pada ketawa gitu ya. Ya di situlah ya, itu sudah makanan saya ya. Jadi kalau saya boleh, apa namanya, sampaikan ya, kekristenan itu luar biasa. Jadi, luar biasanya apa ya, sudah ditolak gitu ya, ditolak. Kalau dulu gitu ya, ditolak, apalagi sekarang gitu ya, banyak lagi juga lebih ditolak, Betul. cuman secara halus nggak kelihatan gitu ya. Jadi penolakan Yesus itu memang, sudah dari sananya gitu ya. Saya pulang gitu ya, kadang-kadang mata sampai merah gitu ya, ibu saya tanya, "Kenapa matanya merah?" Katanya gitu, "Tukaran nangis." Iya, tukaran nangis. Saya nggak pernah ceritakan gitu kalau guru saya itu seperti itu. Cuman ya pada endingnya saya bersyukur sama Tuhan gitu, di Amin. SD saya ini pinter, Pak. Jadi, saya pinter. Jadi walaupun guru agama itu mau pukul saya, bentak saya, ngelemparin itu loh yang kapur itu putih gitu ya, ngelemparin ke kepala cetot gitu ya, pernah itu. Saya nangis sejadi-jadinya gitu karena sakit gitu. Aduh saya iya, ya kalau kalau ingat itu, saya sedih sekali Iya, gitu, ada gitu saya ya, tahu. ada orang orang seperti itu ada gitu. Jadi teman-teman ya, jadi berbahagialah gitu ya teman-teman yang kalian tuh udah Kristen dari lahir gitu loh. Amin. Nggak usah ngalamin seperti saya gitu loh. Selama saya dari kelas 2 sampai kelas 6 itu ya, saya ngalami bulian yang luar biasa. Ya. Oke, oke, Saya teman-teman. ngalami Ya, bulian. oke Bu Meta. Ya, saya break dulu ya supaya untuk you can settle down. Alright, teman-teman perhatikan ya.
kalau boleh dirunut kesaksian dari Ibu Meta ya. Anak kecil loh, dia sudah mulai pikul salib, ya toh? Sudah mulai pikul salib. Ada harga yang harus dibayar. Dibulian, dibully sama temannya, guru-gurunya, ya toh? Sama omnya semua. Tapi dia mau terima salib itu, ya salib. Ya mungkin salib itu kecil pada waktu dia kecil juga berat juga, tidak mudah. Tidak semua orang yang bisa tahan. Nah, disinilah Tuhan akan perhitungkan air mata waktu Ibu Meta Tong diperlakukan seperti itu. Ada air mata, tidak mudah. Inilah seperti Yusuf juga masuk juga padang gurun ya. Bagaimana dia dibully, mau dibunuh, dimasukkan sumur, itu dijual sebagai budak, itu sebagai difitnah sama Potifar dan seterusnya, dimasuk penjara bukan karena dia jahat. Nah disitulah sama seperti Ibu Meta Tong. Apa Ibu Meta Tong melakukan kejahatan? Enggak, karena merasa berbeda, tapi sehingga ada bulian seperti itu. Oke, teman-teman kalau ada yang bertanya silakan buka mikrofon dan boleh bertanya ya. Tidak harus saya. Oke, alright. Mama Ita mau bertanya kah? Oh iya Pak Andre. Oke, boleh bertanya. Waktunya nggak banyak ini. Oke, silakan. Ya, salam Bu Meta Tong. Shalom. Salam, Bunda salam Bunda kenal. Delvi ya? Bu Rita. Oh, Bu Ya, Rita. Bunda Rita, Ya. shalom. Salam, saya dari Depok. Saya kagum ya lihat mendengar kesaksian ibu, justru ibu dipilih di usia masih kecil sekali gitu ya. Betul, tidak masih mudah SD gitu ya, gitu. Itulah dari sekian banyak kesaksian saya baru dengar yang di usia SD ini loh. Yaitu Kelas Ibu 2, Meta kelas 2 sendiri, SD. kelas 2 SD. Itu Kelas 2 SD. panggilan Tuhan itu sangat ajaib ya. Ajaib sekali, dan Tuhan memang perhitungkan sekali. Ibu dipilih itu beberapa kali. Ibu melihat dari jendela, akhirnya ibu disuruh masuk. Dan ibu pulang, itu orang tua welcome banget gitu. Terima, Betul. nggak pernah ditanya, nggak pernah dimarahin ya gitu. Itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan yang mengendalikan orang tua ibunya Ibu Meta gitu ya. Sampai ibu juga menerima itu sampai barusan tadi saya dengar ibu dibully sampai kelas 6 SD ya. Yang jadi pertanyaan ini saya boleh dijawab, boleh juga tidak, karena tadi Pak Andre sudah bilang begini. Ibu kan masih punya ibu yang mendorong, membackup ibu di dalam kekristenan masih kecil itu. Lalu orang papa kan enggak ya, ayah tuh enggak ya, ayah justru enggak gitu loh. Tapi pertanyaan saya gini, apakah enggak ada kontradiksi antara ayah dengan ibu gitu loh? Kontradisinya bagaimana gitu, hanya itu aja dulu saya mau jawab. That's a good point, very good. Iya. Silakan dijawab. Kalau memang menyinggung perasaan Bu Meta boleh tidak menjawab. Saya disclaimer dulu. Ya, silakan. Tapi sedikit aja gambaran aja gitu lah. Nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Jadi kalau ayah saya memang menolak gitu, ya untuk, bahkan yang paling lucunya lagi kalau ada motor majelis, bapak majelis datang gitu, dia lari ke belakang. Kesenet kah gitu loh. Gitu loh, tuh Kristennya datang gitu ya, panggil ibu saya. Jadi nggak pernah bertengkar nggak. Inilah yang saya sangat bersyukur sama Tuhan ya. Saya merasakan memang Tuhan bekerja luar biasa gitu, di mana saya di dalam rumah itu welcome, there is no problem gitu ya. Tapi justru di luar saya mengalami bulian yang luar biasa gitu ya. Saya nggak mungkin di sini ya buka-buka tubuh saya gitu ya. Makanya saya bilang saya harus sharing. Karena lukanya saya mengalami langsung gitu loh. Mengalaminya itu betul-betul kalau saya buka gitu ya, di belakang ada banyak, apa sih kalau orang Jawa bilang belang ya? Saya sering disambut, sering dipukul gitu ya. Bahkan
Ini teman-teman masih lihat, ini ceritanya panjang kali ini. Ini masih ada, ini lukanya. Ini masih ada ya. Dan saya nggak mungkin ya buka kaki saya di sini gitu ya. Masih ada gitu. Jadi di keluarga saya, ayah saya mungkin nggak mengenal Tuhan Yesus in the beginning gitu ya. Nggak. Tapi ketika lama-kelamaan ayah saya menerima Tuhan Yesus, tapi tidak mau ke gereja gitu aja. Jadi pertama mungkin ya ke gereja beberapa kali lah. Gerejanya dia tuh gereja kalau Natalan tok gitu. Saya bilang ke gereja kok kalau Natalan tok, Paskah tok. Kalau ibu saya bilang kayak mau cari apa snack aja gitu ya. Tapi bapak saya itu enggak pernah marah, itulah ya, baik ya, saya bersyukur gitu, bapak dan ibu saya itu, saling mengasihi gitu walaupun berbeda gitu ya. Jadi pada suatu ketika memang ayah saya itu juga terima Tuhan Yesus. Saya tanya gitu waktu saya Tuhan. dewasa, "Kenapa sih Pak nggak mau ke gereja?" Dia itu tadinya dia oke ikut ke gereja sebetulnya, ikut ke gereja beberapa kali gitu ya Bunda ya. Tapi terus melihat ada orang kayak gini, ada orang Kristen tuh kok nggak bener gitu di mata dia gitu. Jadi dia kecewa gitu ya, kecewa. Kecewa sekali gitu loh. Kok orang Kristen gitu ya, jahat ya. Jadi bapak saya itu tertipu gitu loh. Bapak saya tertipu. Eh ya uang ya, tertipu uang. Jadi dari situ itu bapak saya lah Kristen, Islam, Buddha, Hindu pada baik sing sing ora bener ya ora bener gitu. Akhirnya kecewa gitu loh. Jadinya karena tuntutan dari keluarga, tuntutan dari orang-orang seberang, terutama saya gitu ya. Karena orang luar itu tahunya orang Kristen itu an angel gitu. Orang Kristen itu baik Malaikat, gitu ya, loh. Jadi malaikat iya. Jadi kekecewaan itu apa ya, di terekam. dalam hati dia gitu, Ya. tertanam gitu. Dia nggak mau ke gereja. Tapi dia nggak berhenti berdoa. Jam 4.30 bapak saya pasti masuk kamar berdoa. Tidak pernah lupa. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pendengarnya. Setiap 4.30 hubungan dia, aduh, papa saya udah nggak ada ya, jadi kadang-kadang kangen kalau saya pulang ke rumah, kalau jam 4.30 saya masuk kamar itu, saya ingat gitu, bapak saya itu duduk, dia kalau berdoa nggak sembarangan, dia duduk itu kakinya di bawah loh, dia bersimpuh gitu loh ya. Dia berdoa, saya nggak ngerti bahasa Jawa yang halus, tapi saya ngerti kalau dia berdoa, "Duh Romo kawulo ingkang wonten swarga," dan bla 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 bla. Itu saya nggak bisa, nggak, aku nggak ngerti gitu, nggak ngerti kan dia pakai bahasa yang Jawa yang itu ya, yang Ya. kayak gitu. Jadi Romo Injil. Ya. ngomong Inggris saya nggak ngerti, tapi saya ingat gitu loh. Setiap 4.30 never change gitu loh. Dia never change. Pasti dia masuk kamar, dia berdoa, dia bersimpuh gitu ya. Sendirian loh, sendirian. Dia duduk gitu ya, duduk bersimpuh, saya masih ingat gitu. Nggak pernah ganti waktu gitu ya. I don't miss him gitu ya. I miss him very much gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan ya, walaupun orang nggak ke gereja gitu ya, tapi hubungannya dia dengan Tuhan itu Iya, luar biasa. Amin. amin. Daripada orang yang ke gereja setiap minggu nggak kenal Iya, kasih gitu loh. iya. Itu yang mau saya highlight gitu loh. Mm-mm. Ya. Makanya sangat disayangkan sekali ya. Kekristenan itu sebetulnya luar biasa gitu, tanpa stempel, tanpa denom gitu ya. Karena Tuhan tuh sebenarnya nggak bawa denom kok, Iya, Amin. nggak bawa denom amin. gitu. Iya nggak? Yang Iya, menyelamatkan itu, ya kata ayah saya bilang, yang menyelamatkan kan Yesus. Lah ngapain juga katanya pakai denom-denom. Gusti Yesus itu nek hadir ke dunia loh. You mau itu ya, mau agama apa. Kalau percaya pasti diselamatkan. Endingnya Amin. itu bapak saya itu begitu itu loh. Memahami gitu. Jadi puji syukur kepada Tuhan gitu ya. Sorry saya jadi nangis ya karena kangen gitu. Ingat papa saya gitu ya. iya Bu Gitu. Meta gitu ya. Ya, Jadi oke. saya kagum lagi yang untuk kedua kalinya ya. Akhirnya Bu Meta juga mengalami orang tuanya, ayah khususnya, papa khususnya ikut Kristus juga, percaya Amin. kepada Yes. Kristus Amin. ya. Yes. Sehingga Yes. Yes. seisi Yes. rumah itu yang Tuhan bilang Diselamatkan. Ya. diselamatkan. Satu orang percaya semuanya seisi rumah diselamatkan. Betul. Iya ya itu ya gitu Bu Meta ya. Cuman ujian itu nggak cukup
ya Tuhan itu adil juga. Saya bilang adil. Dia tidak kasih ujian tuh di dalam, tapi di luar. Supaya apa? Yes. Imannya Ibu Meta ini semakin kuat, semakin Bersinar. ya semakin bersinar. Jadi kalau di sinar itu sudah ada di dalam sejak Ibu masih kecil. Itu apa tuh lilin kecil itu pengaruhnya besar loh dibandingkan lilin-lilin yang besar misalnya dalam arti ya sesungguhnya gitu. Tapi itulah lilin kecil, ada lagunya lilin kecil ya. Tapi Ibu dikasih ujiannya itu di luar sebagai lilin yang besar yang akan bercahaya terang bagi dunia. Tuhan kasih izinkan itu terjadi ya. Ujian itu Ibu dapatkan sampai Ibu pulang. Ya, oke. Oke, teman-teman masih ada lagi yang mau bertanya? Time is running out. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada bertanya, ini Bu Elizabeth Azugian yang kalau nggak salah dari Batam, kah? Shalom Batam, betul? Dari Jakarta. Hah? Dari Elizabeth? Jakarta. Oh, bukan dari Halo yang, Pak, shalom. ya. Bu Dari Elizabeth, MGC. dari MGC, dari Batam kan? Elizabeth Azugian? Bukan. Oh, beda ya? Beda. Bukan Pak. Bukan ya? Oke, sorry. Ya. Oke, selamat datang Ibu Elizabeth Azugian. Alright, Mama Ita sudah selesai apa yang ditanyakan? Cukup Pak Andre, Ya? cukup. Oke, Ada alright. kesempatan yang lain. Oke, Ya. ada yang lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada bertanya, ini kesempatan bertanya. Ada kesempatan, sampaikan. Boleh buka mikrofon. Pak Karel, ada yang mau tanyakan Pak Karel? Ya, sudah buka kamera. Ya. Oh, nggak buka kamera lagi. Nggak, mungkin jaringan ya. Oke, Bu Meta. Pernahkah Bu Meta mengalami momen-momen di mana rasanya Tuhan itu sepertinya nggak ada? Yes. Rasanya Tuhan tuh nggak dengar doa-doa saya. Ya, pernah nggak mengalami titik terendah sehingga rasanya Tuhan tuh nggak ada? Sudahlah, aku nggak perlu Tuhan-Tuhanan lah. Tuhan nggak ada, nggak dengar doa saya. Saya masih begini aja. Malah saya dibully dan seterusnya. Pernah nggak mengalami momen seperti itu? Ya, silakan. Ya banyak sih sebetulnya ya. Saya banyak mengalami itu. Sebetulnya saya ngalamin itu ketika saya ini sedikit agak sedikit tragis ya teman-teman ya. Sebetulnya saya tidak mau menceritakan ini ya, tapi ya mungkin harus diceritakan. Ya, saya mengalami bulian yang luar biasa gitu ya. Atau mungkin saya ceritakan lain kali Pak. Saya Oke. agak sedikit privat ya. Jadi Privat, oke, nggak apa-apa, it's okay. Saya disclaimer kan tadi sudah disclaimer. Memang kalau menyinggung atau merasa ada sesuatu yang tidak perlu, nggak usah dijawab. Oke, saya masih kesempatan satu kali lagi. Ada teman yang mau bertanya, boleh buka mikrofonnya. Nggak ada kah ini mantap. Pak Karel, silakan. Enggak. Terima kasih ya Sita Meta yang sudah sampaikan kesaksian yang mengharukan ya. Saya tidak pernah selama ini belum pernah ada orang yang bersaksi itu sambil nangis. Ya, selama ini Pak De. Ya betul. Baru Ibu ini. Bentar, saya tak nge-charge HP komputer saya bentar. Ya, yang saya mau tanya Ibu sekarang, Ibu di Shanghai dalam rangka apa? Pelayanan atau apa, Bu? Ikut pelayanan atau apa, Bu? Ya. Gimana? Maaf, tadi saya nge-charge komputer saya. Oh, Ibu Meta pakai laptop kah? Iya, pakai laptop. Ya, harus di-charge. Ya. Oke, silakan. Kalau Ibu sekarang di Shanghai ya itu bersama suami, anak-anak ya. Kalau boleh saya tahu,
ibu ke sana itu dalam rangka apa? Pekerjaan, ikut suami atau pelayanan? Oke, saya disclaimer dulu Eh, ya. Saya disclaimer dulu. Ya, Ibu Meta, kalau ada pertanyaan yang mungkin sensitif ya. Ini kenapa dia ada di Shanghai, pasti ada sensitif atau tidak, saya nggak tahu juga. Ya toh, saya sedikit banyak ada dengar-dengar lah ya. Jadi pertanyaan ya. Pak Karel boleh dijawab, boleh tidak dijawab. Oke, Ya, silakan. saya mungkin ngejawab seutuhnya ya, nggak Ya, oke, jawab it's okay. sekutunya. Tapi nanti kalau off the record, saya bersedia menjawab ya, off the record ya. Ya, karena memang ya, ya susah untuk disampaikan ya. Jadi judulnya gitu, judulnya aja ya, judulnya ada tugas, udah titik, bukan Ya, bukan pelayanan gitu. ya. Tugasnya Oke. apa? Saya sedikit banyak ada tahu, tapi nggak bisa diceritakan di sini. Ya, oke. Karena ini menyangkut banyak banyak orang ya. Alright, Ya. ada lagi pertanyaan kedua Pak Karel? Boleh. Apa saja? Mungkin Jangan waktunya asal sudah. tanya gini. Jangan ada yang tanya masih gadis kah? Enggak. Oh, enggak. Canda ya supaya saya nggak Ya, nangis gitu loh. ya, ya, ya. Time is expired, Pak Andre. Oh, iya, iya, oke. Ya, waktunya Kedua ya, katanya. Ibu saya. Ya, ada lagi Pak Karel yang mau disampaikan? Saya kira sementara ini sesi kedua aja lah. Sesi kedua nanti ya. Oke. Alright. Terima kasih Pak Karel atas Ya, pertanyaan biar memang. Bu Meta bisa istirahat. Ya. Oke, Pak. Rupanya masih banyak yang perlu saya gali. Kan saya mau janji mau iris tipis-tipis, tapi waktu juga yang Betul. harus memisahkan kita. Nanti saya janji akan memberikan sesi kedua ya. Nanti saya akan jadwalkan. Ya terserah Bu Meta kapan bisanya. Betul, Karena betul. Januari sama Februari ini full sudah tidak ada lagi slot, tidak ada lagi. Jadi mungkin Maret. Sorry to say ya. Januari sudah penuh, It's okay. Februari oke. Oke. Sebelum kita akhiri Bu Meta, kira-kira mau pesan moralnya apa terhadap teman-teman di virtual Zoom yang ada 14 orang ya, dan di YouTube channel, wah, baru kali ini banyak benar ya 87. YouTube yang nonton di YouTube nih, saya nggak tahu nih siapa 87 orang. Yang di Facebook juga banyak, saya nggak tahu berapa ini. Instagram juga banyak ya. Kira-kira pesan moral apa yang bisa disampaikan terhadap Iya. sharing testimoni? Silakan. Right. Ya, ya Go. pesan saya begini ya teman-teman ya, kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Mungkin kalian gitu ya ada di mana yang nggak bisa ke gereja gitu ya, yang nggak bisa mengikuti secara apa namanya, how to say it, nggak bisa mengikuti langsung gitu ya. Tetaplah berhubungan dengan Tuhan dengan berdoa ya. Seperti Amin. saya sampaikan ini karena saya melihat ayah saya ya, walaupun beliau itu tidak ke gereja gitu ya. Saya nggak menganjurkan untuk tidak ke gereja ya. Cuman saya bilang kalau ada sakit, ada apa yang nggak bisa ya, tetaplah gitu bersandar sama Tuhan gitu. Amin. Disurrender kepada Tuhan 100% ya. Right. Dan tetaplah menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Karena Amin. ketika kita menceritakan itu kan banyak ya. Kalau kayak kita seperti nabur, itu pasti ada jatuh di tempat yang bagus dan tumbuh gitu loh. Amin. Jadi secara pribadi gitu ya, saya ada 19 dari teman saya gitu, saudara saya ya, yang masih belum dibaptis, tapi terus belajar tentang kekristenan ya. In the Jadi process, ya. kayak gini, ya. Pokoknya jangan pernah berhenti menceritakan Yesus, kan jangan kayak gini jadi orang Kristen taunya tuh hari Minggu ke gereja, habis dari gereja pulang, oh ada pemahaman Alkitab ya, jadi cuman ke gereja pulang, hubungannya gitu-gitu aja, jadi nggak pernah keluar gitu, harus keluar gitu, karena keselamatan itu jangan hanya untuk kita sendiri gitu, jadi harus Amin. beritakan gitu, semakin kita buka mulut, semakin banyak orang mendengar dan bersyukur gitu ya, karena apa? Kalian juga menyelamatkan mereka gitu loh. Saya kalau nggak dijamah Tuhan gitu kan, saya masih di sana, aduh kasihan nggak sama saya?
Saya nggak kenal Tuhan saya, tapi puji Tuhan gitu, walaupun apa ya lewat saya nonton orang yang manggil saya guru sekolah minggu itu ya, manggil saya masuk, dia sangat memberkati saya, memberikan saya itu jalan keselamatan gitu loh. Ah, Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi ayo teman-teman ya jangan pernah berhenti untuk terus menceritakan kebenaran Tuhan Yesus. Yang jelas dari Bible jangan sampai keluar. Jadi back to Bible gitu. Dari Bible back to Bible gitu ya. Gitu. Jangan apa ya? Jangan berhenti gitu. Lanjut terus gitu. Oke, alright. Terima kasih Bu Meta atas sharingnya yang Shalom Pak memberkati. Andre. Pak Andre. Ya, ini habis waktunya Bu. Ada apa? Ada 1 waktunya sudah menit habis dari aja, tadi. 1 menit. Tadi 1 kenapa terlambat menit. masuk? Ya oke, saya kasih waktu 1 menit saja ya. Tadi kita kasih kesempatan, nggak ada masuk. Sekarang, Iya. oke, boleh silakan 1 Bukan, menit saya ya. tadi apa? It's okay. Oke. Iya 1 menit. Jadi Boleh saya tadi buka hanya video, dengar karena sepotong. Saya minta maaf. Ibu Meta juga nggak masuk. kenal Ibu Ria. Bisa tolong perkenalkan dirinya dan buka Oh, iya. kameranya. Kita menghormati oleh narasumber lah. Jadi kalau di Italia sekarang masih pagi, saya masih siap-siap mau pergi kerja. Jadi minta maaf kalau tidak buka kamera. Ya, perkenalkan dirinya. Silakan. Iya, saya Ria dan nanti satu saat saya akan bersaksi. Itu aja. Nanti kita memperkenalkan diri masing-masing. Nah, itu. Dan saya udah mengalami dan selalu mengalami. Kalau yang menyakiti saya orang-orang yang di dalam gereja. Tapi dengan itu buat saya berkat Tuhan. Karena Amin. begini, gara-gara mereka saya kuat. Kalau mereka tidak gitukan saya tidak kuat. Nah, jadi caranya begini. Saya sekalian juga teman-teman yang hadir, caranya gampang. Kalau kita masuk gereja, kita jangan lihat kiri kanan, kita hanya lihat firman Tuhan yang dibacakan oleh pendeta kita. Itu aja. Dan selesai kita pulang, kita bilang sama mereka selamat siang, selamat pagi, ketemu lagi nanti di gereja. Begitu. Jadi terima kasih. Saya dibully di gereja, saya jadi kuat. Kalau tidak dibully sama orang-orang Kristen, saya tidak kuat barangkali sekarang ini. Oke, terima kasih Pak Andre. Hanya itu saja. Keren. Ya, masing-masing kita melalui proses ya. Ya, everybody have to go through the process ya. Inilah Tuhan akan memurnikan ya, menjadi emas yang murni. Ya, emas itu mahal harganya karena juga melewati proses dari pasir, dari batu yang ditekan, dipanaskan sekian derajat. Kalau boleh berteriak itu batu pasir akan berteriak betul, tapi diproses menjadi batu-batu mulia dan harganya mahal. Demikian juga Ibu Ria Worang yang saat ini di Italia tidak jalan tol. Pasti ada yang menyakiti hatinya, ternyata orang yang mengaku orang Kristen itu biasa. Itu enggak heran. Saya juga banyak dibully. Oleh siapa? Oleh orang-orang teman-teman saya yang kenal Tuhan, tapi tetap memfitnah atau apa. Apa saya berhenti? Enggak, saya jalan terus. Saya bukan hidup apa kata orang, saya hidup apa kata Tuhan. Nah, itu kita perlu mencari perkenanan Tuhan. Jangan pernah hidup apa kata, oh enggak baik itu kata orang begini. Kita nggak pernah hidup apa kata orang. Nah, poinnya setiap kita manusia, anak-anak Tuhan, bukankah semua kan kita diberikan kesempatan, ya enggak? Ya, tiap orang kan diberikan kesempatan. Sekarang poinnya adalah pertanyaannya, apakah kita melihat kesempatan yang sudah Tuhan berikan atau kita membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja? Kita kan setiap hari berinteraksi dengan orang kan, ya enggak? Kita harus menceritakan kebenaran, keselamatan bukan untuk kita sendiri. Oh, yang penting saya selamat, peduli setan lah itu. Bu Metang dia nggak mau menolak, urusan dia. Nggak begitu. Kita punya amanat agung. Amanat agung Matius 28, 19-20 adalah perintah, bukan undangan.
bukan saran, Betul. tapi itu perintah. Itu Bu Meta melaksanakan itu sejak SD loh. Coba, tapi dia melakukan. Dibully nggak? Dibully. Dilempar kapur lah, dilempar penggaris segala macam. Apa dia berhenti? Enggak, dia menangis memang. Anak kecil, tapi inilah kesempatan yang Tuhan berikan. Dia tidak pernah menyia-nyiakan. Nah, perhatikan saya, dengar baik-baik ya. Oke, whether the opportunity we get will be a valuable opportunity or a dangerous one. It really depends on how we going to use it. Apa artinya? Apakah kesempatan yang kita peroleh dari Tuhan akan menjadi kesempatan yang berharga atau yang berbahaya? Karena itu sangatlah tergantung kepada kita, bagaimana kita menggunakannya. Itu yang disampaikan oleh Bu Meta Tong, yang saya boleh peres ya, kesaksian itu kalau boleh saya singkat, saya peres. That's the one. Bu Meta tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan, walaupun berbahaya nggak berbahaya, tapi Ibu Meta dilindungi oleh Roh Kudus. Tetap semangat Bu Meta. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tetap semangat. Indonesia for Christ, Kompak Siang for Christ. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Monggo silakan Pak Karel. Kalau mungkin ada pesan moral dari Pak Karel dari kesaksian ini, silakan. Ya, lanjut aja Pak. Ya, oke, alright. Waktunya juga ya. Saya terima kasih untuk Ibu Meta Tong. Kalau masih ada waktu kesempatan untuk ikut melanjutkan di Kompak Siang ini, kami berterima kasih ya. Oke, kemudian selamat siang juga Ibu Rita.